Shalom. Ada sukacita, men. Amin. Kita bersyukur untuk sore hari yang indah ini. Secara khusus kedua mempelai bersama keluarga besar. Berbahagia tentunya setelah melalui pergumulan, melalui doa-doa, dan hari ini kita boleh ada di bait-Nya yang kudus. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bersyukur juga untuk keluarga yang datang bahkan dari jauh ya, dari Sumba. Kita boleh bersama-sama pada sore hari ini dalam ibadah peneguhan pemberkatan nikah kedua mempelai. Tema kita hari ini adalah untuk kedua mempelai, ya, bersatu dengan istrinya, ya, bersatu dengan istrinya. Nah, menjadi pertanyaan siapa yang mempersatukan? Ya, dan kenapa harus bersatu dengan istrinya? Ya, seorang laki-laki harus bersatu dengan istrinya yang adalah perempuan. Jadi tidak boleh laki-laki bersatu dengan istrinya, tapi istrinya itu adalah laki-laki. Enggak boleh. Itu tidak sesuai dengan firman Allah. Walaupun di berbagai tempat mungkin ada yang menghalalkan, tetapi itu tidak halal, itu haram. Bersatu dengan istrinya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, lanjut. Oke, tidak ada. Rupanya dari sini. Ya, lanjut ya. Kejadian pasal 2 di ayat 20 sampai 25 kita akan melihat firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 20, lanjut. Firman Tuhan berbunyi demikian. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupi tempat itu dengan daging. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ayat 24 dikatakan, ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan istrinya. Ya, tentu yang bersatu dengan istri adalah ya seorang laki-laki yang sudah dewasa, yang mencintai, yang mengasihi seorang wanita yang dewasa, dan mereka harus saling mencintai. Nah, menarik dalam rumah tangga di pertama kali terjadi dalam karya Allah ini adalah bagaimana Tuhan melihat ketika Adam seorang diri, dan itu tidak baik. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah, alasan mengapa laki-laki itu bersatu dengan istrinya. Yang pertama adalah karena tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tidak baik laki-laki itu seorang diri saja. Lanjut LCD-nya. Ya, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam ayat 18 dikatakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau baik manusia itu seorang diri saja, Tuhan tidak akan buat perempuan itu kemudian diberikan kepada laki-laki itu. Waktu Tuhan menciptakan ciptaan itu, firman Tuhan berkata,
semua baik. Hari pertama baik, hari kedua baik, dan seterusnya. Tetapi ketika manusia itu diberi tugas, ya diberikan tanggung jawab, dan manusia itu memberikan nama-nama kepada binatang-binatang itu, kepada ternak-ternak itu. Tetapi baginya tidak ditemukan ya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oh, tidak ada yang sesuai dengan dia, yang sepadan dengan dia. Dan di mana Tuhan juga berkarya. Ya, Tuhan menginginkan manusia itu beranak cucu, tapi bagaimana bisa beranak cucu kalau hanya laki-laki saja? Jadi sesuatu yang aneh kalau laki-laki dengan laki-laki dinikahkan itu aneh, aneh bin ajaib. Enggak mungkin melahirkan keturunan. Dan Tuhan mau supaya manusia itu beranak cucu. Dan ketika manusia itu memberikan nama kepada binatang-binatang, dia tidak menemukan ya teman yang sepadan dengan dia, teman hidup yang sepadan dengan dia, tidak ditemukan. Dan itu berarti tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tidak baik hanya Adam saja. Tidak baik. Maka ya Allah mau supaya manusia itu baik. Allah mau supaya ciptaan itu baik. Allah mau supaya manusia itu beranak cucu. Maka dibangunnyalah seorang perempuan. Jadi perempuan itu adalah penolong yang sepadan dengan laki-laki itu. Ya, tetapi baginya sendiri, ya 20 tadi katakan, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi dengan ternak-ternak enggak sepadan. Hewan-hewan ciptaan yang lain tidak sepadan. Yang sepadan adalah haruslah manusia. Tetapi manusia yang bagaimana? Maka Tuhan mengambil dari tulang rusuk dari laki-laki itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa laki-laki itu bersatu dengan istrinya? Karena kalau dia seorang diri tidak baik. Ya, Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, untuk itu Allah berkarya. Allah membuat sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, bahkan manusia itu tidak tahu bagaimana proses perempuan itu akhirnya ada di sisinya. Sebab tulang rusuknya diambil oleh Allah ketika laki-laki itu tertidur. Dia tidak tahu prosesnya. Tetapi yang dia tahu ada yang sepadan di sisinya. Ya saudara Kristen, di sisimu ada yang sepadan dengan engkau. Amin. Ada Deborah senyum, Pak Kris pegang banget ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan sepadan nih. Sepadan enggak ya? Jangan sampai waktu mau menikah berkata ya sepadan, tetapi setelah menikah enggak sepadan lagi. Apa? Enggak tahu. Dan ada yang berkata, ini ada satu lelucon ya, kalau saudara lihat di YouTube ya. Istrinya marah-marah kepada suaminya. Kok hidup kayak gini? Seperti ini. Datang suaminya, kan kamu sudah tahu dari dulu. Saya begini. Iya, tapi jangan kelewatan seperti ini dong. Kebangatan ini namanya. Nah, terus suaminya bilang, loh kamu kan yang bilang kamu siap menerima apa adanya. Susah, senang, duka, sakit, sehat. Kamu bilang kamu terima. Iya, tapi kan tidak seperti inilah. Ini keterlaluan suasana ini. Kemudian istrinya bilang, kita ini mau membangun rumah tangga atau rumah duka? Dia bilang, rupanya istrinya tertekan. Jadi nanti jangan sampai suami menekan istri ya, atau sebaliknya istri menekan suami. Tidak boleh. Betul ya Bapak Ibu yang sudah menikah? Jangan sampai istri menjadi
kelampiasan kemarahan suami, jangan. Jangan sampai lagi ada di dalam rumah tangga Kristen, ya kedengaran pukpak gitu ya. Nah ini saya dengar istilah itu beberapa tahun yang lalu ketika ada pemberkatan nikah, terus ada keluarga yang memberikan kata sambutan. Dan dia pesan kepada sang pria, ya supaya, hai sang mempelai pria, jangan sampai nanti nama sebutan kepada istri berbeda, jangan sampai pukpak. Loh saya bilang apa pukpak? Rupanya pukpak itu pukpak. Nah rupanya ada ibu-ibu yang sudah ya terbiasa kena pukul suami. Wah itu menyedihkan sekali. Apakah Tuhan memberikan perempuan itu di sisi laki-laki itu untuk dipukul, untuk ditinju, untuk disakiti? Tentu tidak. Tetapi itu adalah teman sekerja untuk menggenapi firman Allah, untuk menggenapi janji Tuhan, untuk melanjutkan keturunan, untuk menikmati kebahagiaan. Karena kalau satu orang saja, firman Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi hadirnya perempuan di sisi suaminya itu mendatangkan kebahagiaan. Karena tidak baik manusia itu seorang diri saja. Alasan yang kedua adalah karena Allah yang memberikan pasangan yang sepadan. Ya, mengapa laki-laki itu bersatu dengan istrinya? Karena istri itu, perempuan itu, ya diberikan oleh Allah kepada laki-laki itu. Di ayat 22 berkata, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi manusia itu, laki-laki yang dimaksud manusia itu adalah Adam, tidak lagi jalan-jalan ketemu ada di sana. Oh itu kayaknya perempuan cocok buat saya ambil. Oh itu perempuan cocok bagi saya ambil. Di mana-mana ambil. Wah itu bukan seperti itu. Apakah ada laki-laki suka ngambil di mana-mana suka ngambil? Ada loh ya. Oh, saya pikir begini. Ini ada pernah saya melihat satu kehidupan seseorang yang ketika dia bercerita saya bilang kok seperti sinetron ya. Sampai-sampai dia tidak tidak tahu dari wajah anaknya, dia nggak tahu. Ya, karena dia pergi ke sana ada perempuan diambil, di sana ambil perempuan diambil. Terus yang sekarang yang mana? Dia bingung yang mana ya? Wah kacau ini, tidak boleh. Jadi harus yakin bahwa inilah yang diberikan oleh Allah. Jadi saudara Kristen harus yakin saudari Deborah lah yang diberikan oleh Allah. Itu sebabnya waktu bimbingan pranikah, ya saya katakan jangan sampai pas lagi kita mau ada pemberkatan nikah tiba-tiba ada seorang perempuan datang, stop, tidak boleh dilanjutkan. Saya istrinya, wah gawat kita gempar dah. Tetapi karena waktu bimbingan, saudara Kristian meyakinkan saya bahwa tidak ada wanita lain di hatinya kecuali yang di sebelahnya. Sisi, amin. Ibu Deborah langsung kipas-kipas dia. Bahaya loh kalau ada. Tadi agak sedikit lelucon, tapi ini jangan dicontoh. Ini saya pikir tadi Ibu Pendeta bergurau dengan saya. Ya, Ibu Pendeta bilang, yang penting, ya Papa, mulai ada yang nunggu apa sih bilang Ibu Pendeta. Mau dilanjutkan nggak ya? Mau dengar nggak? Nggak usah ya, itu rahasia kami aja ya. Mau dengar ya? Ya, oke deh saya lanjutkan deh. Ada yang penasaran, ya nggak usah deh kalau gitu. Ya ini saya kalau katakan enggak apa-apa, ini rumah tangga. Ya, seluruh saja. Kami nggak ada masalah loh, nggak ada loh. Nah, nggak tahu Ibu Pendeta bilang, ya mau bilang nggak ya? Ibu Pendeta bilang, awas ya. Ya bilang saja. Jadi terserah hatimu kepada siapa. Yang penting engkau di sisiku katanya begitu. Oh, saya bilang mantap kalau begitu. Tetapi nggak boleh juga. Nggak boleh, saya bilang nggak boleh. Kalau saya di sisimu, hatiku pun ada untukmu. Kan begitu. Ya, iya Bu Pendeta ya. Hatiku ada untukmu, hatimu untuk begitu ya. Jangan kayak yang lain, bahaya itu. Betul? Yang duduk berdua, benar hatinya ada
berbagi hati atau hatiku hatimu? Atau ada yang lain? Nah, salah satu dalam bimbingan pranikah kita buka-bukaan, masih ada nggak wanita lain? Itu kita tanyakan. Kalau ada selesaikan dulu. Kepada wanita kita tanyakan, masih ada pria lain nggak? Harus benar-benar. Karena suami itu bersatu dengan istrinya. Tubuh, jiwa, dan roh harus bersatu. Jangan hanya tubuh saja, tapi pikirannya, jiwanya, perasaannya kepada yang lain tidak boleh. Maka rumah tangga akan hancur. Tuhan tidak memberikan hanya tubuh saja, tetapi sepenuhnya. Karena apa? Perempuan itu diambil dari tulang rusuk, laki-laki itu utuh, sempurna adanya, dan diberikan kepada manusia itu, diberikan kepada Adam. Jadi perempuan itu diberikan oleh Allah kepada Adam dan Adam menerimanya. Sebagaimana saudara Kristian menerima saudari Deborah apa adanya. Nanti mereka akan saling baku janji. Bersatu dengan istrinya. Alasan yang ketiga, adanya pengakuan dari manusia itu, laki-laki yaitu Adam, dan menerima pemberian Allah. Karya Allah itu luar biasa, sempurna. Tuhan yang menciptakan kita. Ciptaan Allah itu baik adanya. Jadi seorang suami melihat sang istri baik adanya. Seorang istri melihat suami baik adanya. Jangan seorang suami melihat istri orang yang baik adanya, atau istri melihat suami orang baik adanya, itu berbahaya. Terjadilah namanya pelakor. Terjadi namanya ada wanita idaman lain. Ada pria idaman lain. Dan kalau itu terjadi, maka rumah tangga akan hancur. Pasti hancur. Padahal Tuhan tidak menginginkan kehancuran. Maka dalam Matius pasal 19, orang bertanya kepada Yesus, bolehkah menceraikan istri dengan alasan apa saja? Termasuk ada pribadi ketiga, keempat, kelima, dan segala macam? Tidak boleh. Jadi apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia, apapun alasannya. Nah, ada pengakuan dari manusia itu, ada pengakuan dari Adam, ada pengakuan dari seorang suami. Di ayat 23 berkata, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, yang akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sepertinya begini, saya sebagai laki-laki akan berkata kepada istriku bahwa engkau adalah milikku, engkau bagian dari hidupku, tulang dari tulangku, tulang daging dari dagingku, tulang rusuk ya, daging dari dagingku. Artinya nyatu kembali, jadi dipersatukan kembali, menjadi satu keutuhan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Sang suami mengakui, dan kemudian sang istri pun mengakui bahwa dia berasal dari laki-laki itu. Yang wanita itu menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada suami, dan suami menerima sepenuhnya hidup dari istrinya, apapun adanya. Maka dalam janji nikah harus menerima suka, duka, senang, susah, apapun itu. Harus bersama-sama, bergandeng tangan. Kalau sudah dipersatukan oleh Allah. Kapan dipersatukan oleh Allah? Ketika laki-laki dan wanita yang dewasa tadi, yang saling mencintai, datang ke bait Allah. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, di hadapan keluarga. Kemudian adakan janji. Nah ini, perjanjian ini adalah kudus. Perjanjian ini tidak boleh dibatalkan. Pernah saya memberkati, meneguhkan pernikahan, dan ini baru sekali terjadi, dan saya berdoa supaya tidak seperti itu lagi. Dan datang kepada saya dan berkata, Pak Pendeta tolong ceraikan saya, ceraikan kami, karena masalah rumah tangga terlalu rumit, bla 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 diceritakan, sepertinya kami tidak bisa bersatu lagi, tolong ceraikan kami. Wah, saya bilang, bukankah sudah menerima bimbingan pranikah sebelumnya? Bukankah sebelumnya kalian sudah berjanji? Bukankah kalian sudah tahu nats firman Allah?
sudah bersatu, suami dan istri itu bersatu, satu daging, siapa yang bisa memisahkan? Siapa yang bisa menceraikan? Hanya maut. Hanya maut. Saya bilang nggak bisa. Tetapi karena kekerasan hati, ya silakan. Saya nggak bisa menghalangi. Ada satu ilustrasi, ya suami istri bertengkar. Nah rupanya suami istri itu ya bisa saja terjadi pertengkaran, itu wajar. Yang tidak wajar kalau sampai berkata udah kita pisah cerai saja, itu nggak wajar. Tapi kalau ada cekcok sedikit, ya wajar. Ya, tidak ada rumah tangga yang tidak pernah cekcok. Tidak ada suami istri yang nggak pernah ribut. Pasti pernah, tetapi di situ saling mengenal nanti satu dengan yang lain. Ya dalam keributan-keributan itu semakin kenal siapa suaminya, semakin kenal siapa istrinya. Ya, semakin ketahuan. Tetapi bukan semakin ketahuan kemudian berkata, udah pisahlah kita, enggak. Karena semakin ketahuan, semakin tahu juga bagaimana ya menghadapi persoalan-persoalan itu secara bersama-sama. Menjaga supaya mempertanggungjawabkan perjanjian itu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Kan sudah janji, pegang janji itu. Ya. Nah kemudian suami istri berantem, ribut, dan mereka datang kepada Pak Pendeta, sudah janjian, Pak Pendeta kami nanti datang. Kami mau sharing dan kami mau minta petunjuk supaya kami bisa bercerai. Oh Pak Pendeta dengar itu udah siap-siap dia. Dan Pak Pendeta siapkan satu golok ya, parang yang tajam. Oke, kalian duduk, berbincang, berdoa, berbincang. Ya, setelah yang laki-laki biasa ya, laki-laki membela diri ya, selalu menganggap dirinya benar. Perempuan juga nggak mau kalah, dia menganggap dirinya benar. Di hadapan pendeta kamu yang salah. Oke, oke, oke. Akhirnya mereka bilang harus bercerai. Nah kemudian Pak Pendeta berkata, masih ingat firman Tuhan ketika kalian dapat bimbingan dan janji kalian di hadapan Tuhan? Oh ingat Pak Pendeta. Apa itu? Hanya maut yang memisahkan. Nah kemudian Pak Pendeta keluarkan parang. Siapa yang duluan mati? Biar saya tebas, biar satu bisa menikah. Langsung ketakutan mereka. Dan mereka bilang, ampun, ampun Pak Pendeta, kami tidak jadi uh, bercerai. Karena harus kematian yang memisahkan. Jadi janji itu begitu kuat. Janji nikah itu tidak berlaku lagi kalau salah seorang sudah dipanggil Tuhan. Tetapi kalau masih ada dua-duanya, kemudian mulai dipisahkan oleh karena hanya ada masalah, itu tidak boleh. Dengan alasan apapun, kemudian pasangan itu akhirnya ya tidak jadi bercerai. Mereka saling mengasihi kembali, saling minta ampun dan didoakan Pak Pendeta. Kemudian mereka hidup harmonis. Jadi ada saja masalah. Tetapi ingat, bukankah laki-laki itu sudah menerima wanita itu? Bukankah wanita itu sudah memberikan diri kepada laki-laki itu? Bukankah keduanya sudah menjadi satu? Dalam pernikahan kudus, keduanya disatukan. Manusia itu, ya, yaitu laki-laki yang dimaksud, bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan istrinya. Ya, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu karena bersatu. Semuanya terbuka, semuanya tahu. Ada masalah pun datang kepada Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, dan kita tahu, ya tujuan akhirnya adalah menggenapi karya Allah, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, berbahagialah, senanglah. Jadi dalam rumah tangga Kristen, rumah tangga kita yang Tuhan mau dalam rumah tangga kita adalah berbahagia, sukacita. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Secara khusus kedua mempelayakan berjanji satu dengan yang lain. Firman Tuhan dasar harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan bagi kita yang sudah masuk pernikahan mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, mungkin 30 tahun. Ya, menunjukkan betapa karya Allah itu
luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas karya-Mu Tuhan. Secara khusus pekerjaan-Mu yang luar biasa. Ketika seorang pria yang dewasa menemukan teman hidup, yaitu seorang wanita yang dewasa, di mana saling mencintai, saling mengasihi, dan di dalam terang firman Allah datang kepadamu Tuhan, dan menyatu menjadi satu rumah tangga yang baru, meninggalkan ayah dan ibu, membentuk satu keluarga yang baru. Ini adalah karya Tuhan. Tuhan, berkati kami sekalian, supaya kebenaran firman ini menjadi pegangan dalam hidup kami, dalam setiap rumah tangga. Kami terus melangkah di dalam kebenaran, secara kedua anak-Mu yang akan diteguhkan pernikahan mereka. Meteraikan kebenaran firman ini bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam prosesi peneguhan pemberkatan nikah antara saudara Christian Windy Tara Panjang dengan saudari Deborah Dembi Tamar. Saya mohon untuk bangkit berdiri, kedua mempelai. Di depan kita telah berdiri saudara Christian Windy Tara Panjang dan saudari Deborah Dembi Tamar yang bersedia diteguhkan nikah mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan, agar menjadi nyata bagi kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka saya mempersilakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada kedua mempelai, saya mengajukan pertanyaan kepada keluarga dan juga jemaat. Apakah ada di antara kita yang keberatan atau tidak setuju mereka diteguhkan pernikahan mereka saat ini? Jika ada yang tidak setuju, bisa angkat tangan dan mengungkapkan alasannya. Tetapi kalau alasannya tidak masuk akal, kita tolak saja. Nah, apakah semua memberi doa restu? Amin. Ya, puji Tuhan. Wah, kedua mempelai masih belum senyum. Setuju loh. Saya mempelai laki-laki, dengar-dengar dari belakang ini ada enggak ya? Setuju. Jangan terlalu tegang ya. Jangan sampai ini lagi ingat hafalannya ini, jangan-jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kepada mempelai laki-laki, saudara Christian Windy Tara Panjang, apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi? Hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa saudara bersedia menerima saudari Deborah Dembi Tamar sebagai istri saudara. Yang kedua, bahwa saudara bersedia mengasihi dan melayani istri saudara, baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai suami yang beriman dan setia, bersedia memelihara istri dan anak, dan mendidiknya akan pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudara Christian Windy Tara Panjang, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia menjalankannya dengan segenap hatiku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kepada mempelai wanita,
Saudari Deborah Dembi Tamar. Apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi hal-hal sebagai berikut? Yang pertama, bahwa saudari bersedia menerima saudara Christian Windy Tarapanjang sebagai suami saudari. Yang kedua, bahwa saudari bersedia mengasihi dan melayani suami saudari baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudari sebagai istri yang beriman dan setia, bersedia memelihara suami dan anak yang dikaruniakan Tuhan dan akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudari tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudari Deborah Dembi Tamar, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan menjalankannya dengan segenap hatiku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mempelai berdua yang dikasihi Tuhan, setelah saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang saya mengundang saudara berdua untuk berjabat tangan sambil mengucapkan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya. Kepada mempelai laki-laki. Saya, Christian Windy Tarapanjang, menyambut engkau, Deborah Dembi Tamar, sebagai istriku, dan berjanji bahwa saya tetap mengasihimu dan setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, bahwa saya tetap mengasihimu dengan setia sebagaimana wajib diperbuat oleh orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kepada mempelai perempuan, saya persilakan. Saya, Deborah Dembi Tamar, menyambut engkau, Christian Windy Tarapanjang, sebagai suamiku, dan berjanji bahwa saya tetap mengasihimu dan setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kedua mempelai akan menyematkan cincin, ya cincin pernikahan yang melambangkan keutuhan cinta kasih mereka. Ya. Pegang. Ini kuberikan kepadamu sebagai tanda kesetiaanku, kesekutuan kasih, dan kesucian dan keutuhan kasih dan kesetiaanku. Ya, silakan. Ya. Pada mempelai wanita akan menyematkan kepada mempelai pria. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesucian dan keutuhan kasih dan kesetiaanku. Bisa didekatkan, dipoto dulu, tetap tahan. Dipoto dulu ya. Ya. Oke. Ya. Mic-nya, mic-nya.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyaksikan kedua mempelai yang akan kita teguhkan pernikahannya saat ini. Saudara Christian Windy Terapanjang dan Saudari Deborah Dembi Tamar, berdasarkan kasih dan setia Tuhan yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya dan sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara Christian Windy Terapanjang dan Saudari Deborah Dembi Tamar di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan hiduplah dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang hayat. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Berlutut. Kita naikkan, mengucap syukur atas karyamu yang indah di dalam kehidupan kami. Secara kedua anakmu yang telah diteguhkan pernikahan mereka saat ini, di mana mereka telah berjanji satu dengan yang lain di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatmu. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau mempersatukan mereka. Dan hamba berdoa memohon berkat Tuhan turun atas keluarga ini, atas rumah tangga ini. Tuhan memberkati, berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Berkat rohani dan jasmani terus mengalir dalam hidup mereka. Kasih sayang Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka, sehingga rumah tangga ini, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah mereka setia satu dengan yang lain, dan terlebih setia di hadapan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan bersama suami akan memberikan ciuman kudus kepada sang istri, bisa berhadap-hadapan. Tunggu hitungan ya. Belum. Sebentar, kayaknya Pak Kris harus mundur 3 langkah. Iya. Ya. Baik, saya persilakan suami mendekati istri dan memberi ciuman kudus. Silakan. Ya, kita beri tepuk tangan. Tetapi sepertinya ada keraguan-raguan. Tidak boleh ragu-ragu. Jadi harus mundur dan harus dirangkul ya. Berikan yang terbaik, yang mesra ya. Mundur dulu 1 langkah lagi. Ya, suami aja mundur 1 langkah lagi. Ini Pak Pendeta kerjain lagi ya. Oke, silakan sang suami memberi ciuman kudus kepada istri. Silakan. Ya. Ya. Oke, tepuk tangan ya. Puji nama Tuhan. Dalam pemberkatan peneguhan nikah ini, mereka akan mendapatkan piagam dari gereja, dan piagam ini akan digunakan untuk mengurus catatan sipil ya secara negara. Ini akan di salah satu persyaratan nanti. Kedua mempelai akan tanda tangan. Fotografer silakan diabadikan ya tanda tangannya.
Yang aslinya ini. Oke. Sekarang yang baik. Kemudian Bapak saksi dari saksi mempelai pria, kami persilakan dari sini aja. Agak maju dikit Pak. Ya. Ya, maju. Ya. Maju langsung ya, langsung ya namanya. Ya. Terima kasih Pak. Kemudian dari saksi perempuan. Terima kasih Bu. Ya. Baik, mereka juga akan menerima sebuah Alkitab. Ibu Mayun mohon kesediaan untuk memberikan ya dari gereja, mereka akan mendapatkan surat dan juga Alkitab. Mungkin bisa menyampaikan sesuatu ya kepada kedua mempelai. Baik, saya mewakili gembala, pengurus, pelayan dan jemaat di tempat ini mengucapkan selamat berbahagia buat kedua mempelai, Bapak Christian dan Ibu Deborah, dan juga buat kedua keluarga besar. Dan dari gereja memberikan sebuah Alkitab yang bisa diterima. Jangan lupa dibaca-baca dan jadikan Tuhan Yesus sebagai nahkoda di dalam rumah tangga kalian. Sekali lagi kami mengucapkan selamat berbahagia untuk keduanya. Terima kasih. Ya. Ya. Saya minta kedua mempelai menghadap jemaat. Silakan menghadap jemaat. Ya. Oke. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan, kita sambut dengan sukacita. Ya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya. Silakan duduk kembali.